Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama saya Penginjil Krishna di dalam program Bagaimana. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tidak ada alasan untuk bersaksi. Mari kita melihat dari Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-24. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, yaitu Petrus, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilika. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bagian ini bercerita tentang pertobatan Paulus dari yang dulunya tidak percaya atau penghujat Injil, tetapi berubah menjadi pemberita Injil. Kita lihat di ayat yang ke-15 sampai 17. Di sana dikatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, yaitu waktu perjalanan Paulus ke Damsyik, tiba-tiba Paulus melihat cahaya yang terang menaungi dia. Nah, itu penampakan dia melihat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Dikatakan di sana sesaat pun, seketika itu juga Paulus langsung menjadi pemberita Injil. Yang dulunya penghujat, yang dulunya penganiaya, sesaat itu juga ia menjadi pemberita Injil. Dan terus giat memberikan kesaksian tentang Yesus kemanapun ia pergi. Jemaat yang dikasih Tuhan, kesaksian bukanlah sebuah tugas, tetapi sebuah respon. Respon ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka seharusnya tidak ada alasan bagi orang Kristen, bagi kita untuk tidak bersaksi atau tidak menginjili, memberitakan Yesus melalui hidup kita. Tetapi mengapa kita masih sulit, kebanyakan dari kita sulit untuk bersaksi? Alasan terbesar ada dua. Dua alasan orang tidak bersaksi. Yang pertama adalah karena memang dia tidak mengalami Yesus. Ketika kita sulit untuk bersaksi, ketika kita sulit memberitakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita mesti merefleksi apakah kita sungguh benar-benar mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Dan alasan yang kedua, karena dia tidak benar-benar yakin dengan apa yang dia percaya. Dia malu. Seringkali banyak dari kita tidak yakin dengan apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita merasa malu dengan berkat, dengan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Tetapi kita belajar dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan dari Allah. Kiranya firman Tuhan yang singkat hari ini boleh mendorong kita untuk sungguh boleh memberitakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita meminta supaya kita mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh men-sharingkan, kita boleh memiliki kesaksian hidup yang boleh kita sharingkan tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, mari kita boleh minta supaya kita benar-benar percaya dan kita tidak malu dengan apa yang kita percaya. Karena setiap orang membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan Yesus. Mari kita sampaikan apa yang sudah Yesus perbuat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini lewat
kesaksian dari pertobatan Paulus yang kami baca di dalam surat Galatia. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi seperti Paulus saat ini Tuhan. Bahwa ketika kami mengalami Engkau, ketika kami mengalami penebusan, bahkan ketika kami mengalami penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan, bantu kami untuk boleh peka, bantu kami untuk boleh menyadari, sehingga kami boleh menceritakan, kami boleh memberikan kesaksian di dalam melalui hidup kami, apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami. Dan Tuhan tolong, bantu kami untuk boleh semakin percaya dan yakin kepadamu Tuhan. Kami semakin berakar, sehingga kami tidak menjadi malu Tuhan untuk menceritakan Engkau melalui hidup kami. Buatlah kami mengerti Tuhan, dan buatlah kami selalu mengingat bahwa Engkau adalah yang paling dibutuhkan oleh dunia ini, oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap pendengar sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, entah itu di rumah, di kantor, ketika mereka belajar, apapun itu Tuhan kegiatan mereka, biarlah mereka boleh memberitakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.